Selamat datang di podcast Orang Kita. Indonesia baru saja kehilangan seorang intelektual, pemikir sosiologi, pemikir ilmu politik, pemikir filsafat, Dr. Ignas Kleden, MA. Baru saja meninggalkan Indonesia, meninggalkan kita semua beberapa hari yang lalu. Dan kita akan kehilangan, tapi kemudian warisan pemikirannya akan terus dibicarakan. Kali ini kita bersama Kleden yang lain, seorang hebat juga, seorang pemikir dari kampus STFK Lidelero, Dr. Pater Leo Kleden, SVD. Apa hubungan Pater Leo Kleden dengan Pak Ignas Kleden? Kita simak dalam obrolan podcast Orang Kita. Selamat sore, Pater Leo. Selamat sore, Pak Nando. Aduh, Pater Leo, senang sekali, jujur saya benar-benar merasa terhormat. Pater merespon WA kami dan kemudian menerima kami di kediaman Kakak Hermin ini untuk ngobrol singkat untuk podcast Orang Kita, Pater. Terima kasih ya. Jadi Ignas itu kakak saya 2 tahun di atas saya. Sehingga kami dua bersaudara ini selalu sahabat diskusi, berantem sejak SD. Sejak SD sekolah rakyat waktu itu. Sudah berantem secara ide. Juga secara ide ya. Lalu kemudian kami sama-sama masuk seminari Hokeng, lalu pindah ke SFK Lidelero. Oke. Dan di sana kami berdua sangat memperhatikan kuliah-kuliah filsafat dan teologi yang kami dapat. Oke. Dan herannya biasanya kalau orang bersaudara mereka malu untuk jalan. Kami sejak novisiat hari Minggu kami 2 jalan keliling bukit dan diskusi. Berdua. Oke. Dan Ignas kemudian memimpin majalah Fox. Majalah kebanggaannya Lidelero. Ya. 3 tahun kemudian saya menggantikan dia pimpin majalah Fox juga. Oke. Lalu kemudian ke Eropa. Dia di Jerman, istri Mbak Nino di Belanda, di Leiden, saya di Leuven. Leuven, di Jadi, Belgia. Kami seringkali berkunjung dan berdiskusi sama-sama. Jadi umpamanya sekali kami 2 naik kereta api dari Belgia, dari Leuven ke München. Dan di kereta itu kami 2 berdiskusi tentang Heidegger. Riker. Dan kami omong dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Inggris. Lalu seorang Malaysia dia bilang, "Oh, where are you come from?" Kami bilang, "Kami 2 dari Indonesia." "Oh, kamu baku kenal di mana?" Saya bilang, "Kami ini siblings." "Oh, iya. Lalu kenapa kamu omong bahasa asing?" "Ya, karena kami berdiskusi dalam bahasa original dari filsuf." Filsuf tersebut. Iya. Jadi dari dulu kami sahabat dekat secara intelektual juga, bukan hubungan darah saja. Oke. Jadi kakak adik dalam intelektual. Juga ya, oke. Jadi ada alasan tadi berbicara dalam bahasa originalnya Heidegger, Paul Ricoeur. Iya. Apa yang ingin Pater Leo dan Pak Ignas, apakah ingin mengambil momennya, suasana, kebatinan para filsuf tersebut dalam bahasa aslinya? Seperti Heidegger, Heidegger itu filsuf yang begitu original dan dia menciptakan bahasanya sendiri. Oke, untuk manusia dia bukan omong eksistensi melainkan Dasein. Oke, dia tidak omong tentang perasaan melainkan Befindlichkeit. Befindlichkeit artinya bagaimana cara kita menemukan diri di tengah dunia. Dan Befindlichkeit adalah itu dasar dari semua perasaan kita. Semacam kesadaran itu? Ya, kesadaran yang menghubungkan kita dengan realitas. Sebelum kesadaran otak membuat hubungan subjek-objek. Oke, Befindlichkeit, perasaan menyatukan kita. Jadi kalau saya merasa dingin, berarti realitas di luar dingin. Okay. Sedangkan dalam kesadaran intelektual, saya mengobjekkan sesuatu. Saya berdiri sebagai subjek. Okay. Maka kami terpaksa berdiskusi dalam bahasa yang dipakai Heidegger karena beberapa hal kami tidak bisa ungkapkan dalam bahasa kita ya. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Lama Holot. Ya pasti tidak lama holot. Iya, oke, baiklah. Siap. Iya.
Pater luar biasa, bahkan berpikir, berdebat dalam bahasa asli. Penguasaan bahasa untuk Pater Leo dan Pak Ignas, tentu saja bahasa Jerman, bahasa Inggris tentu saja, Iya. dan Saya bahasa Belanda, oke, karena saya tinggal bahasa Belanda, dan saya tahu secara pasif bahasa Prancis karena saya tulis Ricoeur, filsuf Prancis. Oke. Tapi karena terjemahan dia begitu bagus, profesor saya bilang, dia juga mengajar di Amerika, kau baca saja teks Inggris, bandingkan beberapa hal dengan teks Prancis, karena pasti kita tidak bisa terjemahkan lebih baik dari murid-muridnya di Amerika. oh gitu. Iya. Jadi biarkan dalam bahasa Inggris. Dia bilang, oh, boleh. Boleh. Iya. Siap. Pater, dalam pandangan kami orang yang bukan orang Larantuka, dari jauh, saya orang Ende, menyebut nama Kleden, Vam Kleden, itu kayak jaminan orang-orang berkualitas, orang-orang pintar, orang-orang yang ber-IQ bagus. Apa kira-kira yang kemudian membuat Kleden ini begitu famous, terkenal? Dalam konteks keilmuan, ada Pater Leo, ada Pak Ignas, ada Kakak Hermin, ada Stevie Kleden, nama-nama besar yang kemudian menjadi jagoan di bidangnya. Budi Kleden, oh mohon maaf, Superior Jenderal. Aduh. Dan Uskup Bali yang pertama, Monsignor Paul Sani Kleden. Paul Sani Kleden, itu bapak besar dari Paul Budi. Bapak besar yang Paul Budi. Iya. Nama-nama besar itu bagaimana yang membuat Kleden ini luar biasa, Pater? Oke. Saya ingin beri catatan kritis bahwa dalam masyarakat patriarkat kita menekankan kami suku ikut Bapa. Oke? Dan karena ikut Bapa seringkali kita lupakan dimensi feminin dari ibu yang melahirkan. Oke? Umpamanya Bapak itu memang cerdas, dia anak petani miskin, sebetulnya tidak bisa melanjutkan sekolah. Tapi kan dia begitu cerdas, itu misionaris kirim dia untuk belajar di Indona. Oke? Di sekolah tinggi, sekolah teknik? Tidak, sekolah untuk jadi guru waktu itu. Oke? Sesudah itu mama, itu seorang cerdas sekali, tapi karena dia sulung, nenek bilang engkau tidak boleh sekolah. Engkau nenek latih, mama latih tenun, dan mama saya tenun bagus sekali. Jadi nenek saya tidak izinkan. Tapi bukti bahwa mama cerdas ialah waktu Monsignor Leven mengunjungi Larantuka pertama kali. Iya. Oke, mama umur 12, Monsignor Sani Kleden umur 10 waktu sebagai anak. Iya. Mereka dua yang membawakan sambutan mengucapkan selamat. Oke. Umur kecil, sambil sambutan. Dan mama punya sambutan begitu bagus sampai itu pemimpin dari kongregasi Santa Maria waktu itu mewajibkan semua mereka bergilir gendong dia dari Larantuka sampai ke Bebalu. Saking benar-benar sayang, bagus ya. Tapi saya hanya mau bilang kami mendapat itu bukan hanya dari Papa, tapi juga dari mama yang Vam Hajon. Wow. Tapi Paul Budi umpamanya bapaknya Kleden pintar sekali. Iya. Tapi mamanya juga suku Halan. Itu juga pintar sekali, kebetulan keluarga itu. Iya. Berarti sebetulnya kalau kita bilang Kleden, kita harus langsung ingat bahwa mereka tidak sendiri di dalam sistem kekerabatan. Okay? Ada matrilinear di situ. Iya, ada faktor feminin dari ibu ya. Jadi kadang-kadang dalam masyarakat patriarkat kita tidak menyebut mereka. Okay? Dan kamu tanya tentang tradisi intelektual di dalam keluarga. Iya, betul. Karena Papa itu satu guru yang cerdas. Dan dia menuntut kami untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kami ucapkan. Setiap harus... tidak, umpamanya kami bilang, dia itu cukup adil. Bapak bilang, coba beri contoh. Oke. Sampai kata adil itu diucapkan. Atau, saya tidak suka dia. Karena apa? Oke. Selalu ada reasoning. Iya, reasoning. Jadi itu memang... Dan di situ Ignas kuat sekali, oke? Karena dilatih untuk
jangan hanya omong, tapi mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Setiap kata, setiap Iya, diucapkan. Iya, oke. Itu tradisi awal sekali ya yang kami dapat. luar biasa. Iya. Bahkan setiap kata harus dipertanggungjawabkan oleh sang anak ketika Kalau masih kami kecil. omong ya, jadi Kemudian sama-sama masuk seminari San Domingo Hokeng. Hokeng. Ada cerita menarik waktu zaman seminari Hokeng, Pater Leo? Iya, itu kami punya rektor waktu itu, Van Stiphout, itu seorang rektor yang sangat demokratis. Kalau dia mengajar, dia membuka diskusi. Dan dia selalu bilang Ignas atau saya, oh ini otak emas mereka ini, oke. Oke, begitu. Jadi selalu diingat itu peristiwa ya? Ingat, dan kamu harus tanggung jawab itu, oke. Tapi kami sebetulnya dari keluarga miskin sekali. Oke. Jadi umpamanya teman-teman kami dari Adonara yang itu orang pulang rantau bawa handuk-handuk besar dan apa semua. Kami dua begitu miskin. Oke. Sehingga itu saya waktu kelas 1-2 itu seminari, saya hanya punya 2 celana itu pendek yang kan saya pakai untuk itu pergi les dan itu misa dan sebagainya, 2 saja. Oke. Dan it's okay. Tapi kalau kami masuk kelas, kami rasa oh ini wilayah kami. Gitu. Jago di kelas ya. Kami di luar kami memang miskin sekali. Kami tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kami masuk kelas, kami bangga sekali. Iya. Langsung. Umpamanya itu latih berpikir teliti itu dari bahasa Latin sebetulnya. Oke. Dan satu pastor dulu itu minta umpamanya Ignas menerjemahkan satu puisi dari bahasa Latin. Ignas bukan hanya menerjemahkan kata demi kata, dia menulis puisi dalam bahasa Indonesia berdasarkan teks itu, sehingga itu pengajar waktu bukan hanya menerjemahkan, bukan hanya memparafrasekan, tapi menulis dengan inspirasi puisi tadi. Wow, itu seminari waktu di Hokeng. Kami seminari di Hokeng. Jadi benar-benar dalam kelas menguasai medan. Di luar kami tidak berdaya. Setelah itu sport semua kami juga sederhana. Sekali ya. Tapi Pak Ignas jago main musik. Sangat baik. Dia main musik, saya juga main organ dari kelas 3 SMP sampai selesai di Leloro. Karena itu hubungan yang baik antara musik dan akademik. Musik itu sangat memperhalus jiwa kita. Kalau tidak kita hanya itu bersifat rasional. Musik sangat memperhalus kita untuk menghayati hidup dengan indah sebetulnya. Luar biasa. Pater dan Pater nih yang salah satu dalam perjalanan pastoralnya Pater Leo pernah menjadi anggota Dewan Jenderal di SVD di Roma. Itu sebuah jabatan besar yang sekarang bahkan Paul Budi Klede Superior Jenderal. Bisa diceritakan peristiwa waktu itu, Pater, sampai ditunjuk menjadi Superior Jenderal. Dewan Jenderal. Tahun 94 saya menghadiri Kapitel Jenderal pertama. Dan Kapitel Jenderalnya rapat besar dari wakil-wakil SVD dari seluruh dunia. Waktu itu ada orang mulai sebut apakah kita pilih Leo Kleden menjadi anggota Dewan. Saya minta mereka, saya bilang saya belajar filsafat lama sekali. Izinkan saya mengajar dulu. Izinkan saya pulang mengajar filsafat dulu, baru kemudian mungkin. Jadi Pater mengajar dulu di Leloro setelah lulus doktoral di Leuven tahun 90, mengajar sampai 7 tahun, 8 tahun dulu. Setelah itu baru ke 9 tahun. Setelah itu baru ke Roma. Dan sebetulnya sebentar kita omong sedikit dengan gempa dan sebagainya. Waktu itu ada seorang anggota dewan namanya Leo juga, dia menjadi uskup di India. Jadi ada satu tempat lowong
Iya. Pater Superior Jenderal menelpon saya, Barlage. Dia bilang, Leo, kami minta engkau datang menjadi anggota dewan. Saya bilang, Pater, saya ingin berpikir dulu. Dia langsung jawab, Leo, kami sudah berpikir tentang engkau lama sekali. Jadi kau itu siapkan packing engkau punya barang dan datang. Waktu itu saya aktif sekali di LSM dan sebagainya, GPIC. Oke. Saya bersama Suster Esto juga mendirikan Truk F. Truk F. Iya. Saya ketua, dia kepala divisi perempuan. Sampai sekarang Truk F masih berjalan. Masih. Betul. Tapi yang aktif itu yang divisi perempuannya. Sekarang mereka bercari. Jadi, oke. Jadi waktu itu saya ke Roma. Ya. Jadi saya dia 2 periode ya? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun dan 1 tahun itu menggenapi tugas satu yang tadi. Lalu tahun 2000 itu tahun penting sekali. Tahun 2000. Tahun 2000. Karena itu peralihan dari milenium lalu ke milenium baru. Oke? Iya. Milenium baru. Dan waktu itu kami menyiapkan satu teks tentang misi yang memberikan orientasi ke depan. Dan saya menjadi ketua komisi itu yang merumuskan misi sebagai dialog profetis. Itu gagasan di lingkungan SPD? Untuk SPD. Untuk SPD. Ya. Itu semacam pedoman untuk kami ke depan. Dan waktu itu, jadi itu sumbangan Asia besar sekali. Dan juga waktu itu untuk pertama kali Pater Tony Pernia, seorang Asia, menjadi Superior Jenderal. Pertama kali seorang Asia. Asia. Jadi suatu peralihan dari Eropa ke menuju Asia. Dampak luar biasa dan berapa tahun kemudian Pak Pater Budi yang menjadi Superior Jenderal. Siap. Kita kilas balik ke belakang, Pater. Kami dengar Pater tuh dulu sebelum gempa bumi di Flores tahun 92, Pater cukup banyak manuskrip, calon-calon buku yang Pater siapkan untuk buku yang ditulis. Tapi kemudian gempa membuat porak-poranda, Lidalero, kemudian cukup banyak naskah-naskah awal yang hilang. Bisa diceritakan, Pater? Gempa itu terjadi pada 12 Desember tahun 92. Betul. Waktu itu kawan-kawan itu hari Sabtu. Kawan-kawan lain masih jalan. Saya karena memberi 5 jam kuliah, saya capek sekali. Maka saya langsung tidur. Lalu jam 2 siang itu gempa begitu dahsyat. Lidalero dari tahun 37 seluruhnya runtuh. Termasuk satu gedung baru, itu aula besar di mana Paus Yohanes Paulus II memberikan ceramah untuk para pastor, para dosen, dan untuk para frater di Lidalero. Hancur sama sekali. Lalu waktu itu saya sendiri terkubur sama sekali. Di dalam sebuah di tempat tidur. Kamar saya kan runtuh sama sekali. Tapi untung satu kursi kayu besi dari Papua melindungi kepala saya. Maka sesudah 1 jam saya berhasil keluar. Ada 2 yang mati waktu itu di Lidalero. Di wilayah itu ada 2.000 lebih yang mati. Total seluruh. Dan waktu itu musim hujan. Bulan Desember. Semua buku ditimpa hujan. Karena sedih sekali. Belum digital waktu itu. Belum kah? Benar-benar masih mesin tik. Masih. Itu belum sama sekali. Dan tahun 92 itu sebetulnya Australia minta saya untuk mengajar hermeneutika di Australia. Sudah siap semua, gempa. Dan kami sebetulnya ingin sekali meliburkan para frater 1 tahun penuh. Superior Jenderal Barlage dia datang ke Lidalero dan dia katakan, para frater tidak boleh libur. Mereka harus ambil bagian di dalam penderitaan masyarakat. Itu keputusan bijaksana luar biasa. Ambil bagian dengan penderitaan masyarakat. Maka kami langsung mendirikan barak-barak. Mereka tinggal di barak. Dan kami kuliah 10 tahun di barak. 10 tahun. Dari 92 sampai 2002. 2002.
Dan jadi tadi saya bilang, buku-buku semua terkubur ya. Kemudian saya berhasil menggalinya kembali, jemur semua itu. Dan saya mengajar di Barak dari waktu itu sampai 2009. Dan waktu itu banyak dosen muda belum ada. Saya bukan saja mengajar, itu sejarah filsafat. Filsafat manusia, filsafat ketuhanan. Kemudian filsafat itu timur juga, hermeneutika. Jadi banyak. Begitu. Sesudah itu saya ke Roma tahun 99, 7 tahun di sana, lalu pulang ke Lero 3 tahun menjadi rektor, 6 tahun menjadi provinsial, dan provinsi SUDND itu sampai ke Papua. Jadi memang waktu untuk menulis itu terbatas, susah sekali. Iya. Tapi mahasiswa saya tahu bahwa saya menyiapkan kuliah sebaik-baik. Biarpun saya tidak publikasi, mereka rasa saya menyiapkan kuliah sebaik-baik. Dan itu berdasarkan kesaksian para mahasiswa yang mereka mengatakan demikian. Jadi mereka beritahu. Itu. Dan salah satu persiapan Pater ada dalam hal-hal tertentu, misalnya ketika diadakan seminar melalui Zoom sekalipun, saya pernah menonton seminar yang tentang Pancasila, di mana Pater menjelaskan tentang Pancasila sebagai itu utopia dan ideologi. Di situ Pater juga memasukkan Paul Ricoeur teorinya, dan itu disiapkan dengan baik sehingga kemudian yang mengikuti seminar melalui Zoom juga mendapat bobotnya. Masukan, itu. Seperti itu, Pater benar-benar. Dan dalam kuliah, saya seringkali menggabungkan itu filsafat dengan puisi juga. Filsafat dengan puisi. Saya bilang filsafat itu sangat rasional, puisi mengajar kita kepada keindahan. Jadi kita harus menggabungkan dua itu supaya kita lebih seimbang. Kadang-kadang saya cerita humor, lalu mereka tertawa dan mereka segar sekali. Saya bilang, itu berarti kamu semua makhluk rohani. Mereka tidak mengerti. Bukan lebih utama makhluk rohani, bukan jasmani. Kamu makhluk rohani. Mereka bilang, kenapa Pater? Kamu capek sekali. Lalu saya cerita satu humor, kamu tertawa begitu bahagia, lalu kamu tidak minum air, tidak makan, tapi kamu segar kembali. Itu menyatakan bahwa kamu makhluk rohani. Bagaimana hubungan itu humor dengan filsafat? Filsafat melihat apa yang sangat serius dalam hal yang sederhana. Humor melihat apa yang sederhana dan apa dalam masalah yang filsuf atau ilmuwan sangat hebat sekali. Karena itu. Jadi dalam puisi-puisi tadi ada puisi yang Pater luar biasa tuh, Surat untuk Tuhan. Itu kayak mengkombinasikan antara pengajaran tentang filsafat ketuhanan dengan karya sastra. Apa yang mau Pater sampaikan melalui puisi Surat untuk Tuhan yang begitu bagus dan cukup viral di YouTube-nya Pater? Namamu tak lagi penting untuk diriku, dan mungkin namaku tak pernah berarti untukmu jua. Tapi di situ kita mengutip di luar konteks. Itu sebetulnya puisi panjang tentang seorang yang mencari Tuhan. Mencari Tuhan, betul. Dia tanya banyak sekali orang, ilmuwan, ahli kitab suci ini semua, dia tidak dapat. Dan saya sekarang baca 3 bait terakhir. Lalu penyair bilang, aku berpikir sebaiknya pergi kepada penyair. Dia menyambutku dalam dia menggumam sajak yang tak selesai. Pada mulanya adalah sunyi. Sunyi itu melahirkan kata. Kata mencipta alam semesta dan alam semesta menyanyikan madah. Dan semua madah kembali ke sunyi di baris terakhir semua puisi. Tapi tak pernah seorang penyair berhasil menulis bait itu. Mungkin Pertapa lebih mengenal rahasia sunyi. Aku pergi ke padang gurun lalu menemui sang Pertapa. Dia dulunya seorang kaya menjual tuntas semua harta dan hidup menyepi mencari sunyi. Sebelum kutanyakan sepatah kata, dia mendengar debur jantungku dan berkata,
lebih kaya dari cinta, lebih miskin dari rindu. Itulah dia. Maka harta yang habis terjual tidak cukup membayar jalan untuk sampai ke hadiratnya. Mungkin sekali fakir miskin lebih mengenal wajah itu. Sesampai ke pondok fakir miskin, aku langsung melupakan namamu. Yang kulihat, yang kuingat, hanyalah wajah kanak-kanak dengan igauan dalam demam, menjerit pedih minta nasi, sedang ibunya menjual diri untuk membeli sepotong roti. Pernah sang ayah mengedar ganja untuk memanen uang murah, tapi semua tinggal mimpi. Ia pergi tak pernah kembali. Maka di sini di laut derita, bisakah seorang mengelak teriak dari kapal yang sedang karam? Apa makna semua doa, marah, puji, dan nyanyi ibadah bagi mereka yang kini tenggelam? Sungguh di laut duka aku telah melupakan engkau. Namamu tak lagi penting untuk diriku, dan mungkin namaku tak pernah berarti untukmu juga. Tapi mengapa di siang ini, ketika hibuk dalam letih, sesudah hilang semua pamrih, tiada terduga engkau tiba. Oh cahaya maha cahaya, sunyi suci yang melahirkan kata, lebih kaya dari cinta, lebih miskin dari rindu. Di tengah wajah kanak-kanak lapar, aku sujud menyembah engkau. Di situ penyair mau mengatakan dia akhirnya menemukan wajah Tuhan dalam si miskin. Itu memang inspirasi kita ya. Lebih kaya dari cinta, lebih miskin dari rindu. Karena sebetulnya yang paling kaya itu untuk kita itu cinta. Sebetulnya. Orang bisa menukar semua untuk cinta. Tapi lebih miskin dari rindu karena kerinduan adalah jeritan manusia secara yang tak terbatas. Menginginkan sesuatu yang melampaui horizon. Horizon. Itu rindu sebetulnya. Dan itu untuk menjelaskan puncak dari filsafat ketuhanan. Ya, tentang Tuhan itu sendiri. Dia lebih kaya dari cinta, lebih miskin dari rindu. Tuhan. Wih, indah sekali, Pater. Aduh, senang sekali, Pater, membacakan untuk kami dan karena kita mesti baca sedikit lebih panjang untuk lihat konteks ya. Itu. Jadi pencarian itu akhirnya pertemuan dengan orang miskin. Dan saya sangat menghormati mereka. Karena waktu saya belajar Levinas bilang kita semua punya muka itu ada topengnya. Yes. Topeng kuasa, topeng baju hijau, topeng jubah putih, topeng kecantikan, topeng ini. Hanya mereka yang paling miskin, anak yatim piatu, para janda, kaum duafa tidak punya topeng. Apa adanya. Mukanya. Maka dia bilang, kalau kamu mengulurkan tangan untuk memberi bantuan, kamu harus memberi bantuan dengan sangat rendah hati. Karena waktu engkau beri bantuan, sebetulnya dia yang memberkati engkau. Dan menjadikan engkau manusia yang bermartabat. Ya, saya ikut kuliah. Jadi yang beruntung adalah justru kita yang memberi. Dengan penuh hormat. Yang tanpa pamrih tadi. Tanpa pamrih. Yang bahasanya, puisinya tadi, di tanpa pamrih itulah hadirlah Tuhan. Iya. Wow. Terima kasih banyak, Pater. Kita masih lanjut ini, masih panjang nih diskusi obrolan kita. Menarik. Saya baru pertama kali dengan narasumber pegang ini naskah nih, Pater. Pater tentang unbearable lightness of being, ringan yang tak terpikulkan. Itu sebuah frase yang kata teman-teman yang mengikuti kuliahnya Pater Leo, itu kalimat yang sering Pater sampaikan dalam ruang-ruang kuliah. Bisa diceritakan? The unbearable lightness of being, ringannya ada yang tak terpikulkan. Atau terjemahan bebasnya, ringannya nasib hidup yang tak terpikulkan. Itu maksud saya belum bisa. Saya paraphrase. Jadi itu cerita di dalam, tapi saya cerita contoh untuk saya kontekstualisasi untuk mahasiswa saya bilang begini. Dulu kami kirim seorang mahasiswa cerdas sekali, baik ke Eropa. Pada suatu hari kami harap menjadi seorang dosen, seorang pemimpin yang baik. Pada suatu hari dia naik kereta dan dia diskusi dengan seorang gadis di depan dia. Mereka diskusi tentang filsafat. Mereka begitu suka satu sama lain, kemudian mereka saling bertukar nomor HP. Kemudian itu dari pertemuan itu kemudian Frater terpikir,
saya juga bisa menjadi rasul awam saja. Oke? Baiklah. Coba bayangkan sesudah itu mereka menikah, sesudah 2 tahun istri itu mengidap kanker stadium akhir. Oh, oke. Coba bayangkan seluruh cita-cita dia dulu menjadi imam misionaris diubah oleh sebuah pertemuan, sebuah senyum di sebuah kereta. Itu lightness of being. Lightness of being. Oke, ringannya peristiwa itu, sederhana sekali. Iya. Dan sebetulnya dalam hidup kita banyak hal ditentukan oleh beberapa peristiwa. Oke? Yang nampak biasa saja. Sederhana sekali. Seorang gadis ketemu, mereka jatuh cinta pertama kali, pada pandangan pertama. Oke? Tapi kemudian menentukan arah hidupnya. Menentukan arah hidupnya sama sekali. Frater mereka ada yang mau jadi imam hanya karena frater main voli bagus. Iya. Oke? Banyak. Ya, atau main bola bagus. Sederhana sekali. Dan kemudian waktu mereka kerja di Chad, di Afrika wilayah berat sekali, Chad. mereka pikir, kenapa dulu saya mau jadi imam misionaris dia? Oke? Di situ ringannya ringannya nasib hidup yang tak terpikulkan. Pilihan itu ditentukan oleh hal sederhana. Pada kemudian hari kita tidak bisa memikul saking beratnya. Ya, begitu. Wah, itu unbearable of lightness of being. Ya. Waduh, saya seakan-akan belajar filsafat saya nih. Saya Pater. Iya. Oke, kemudian tadi surat untuk Tuhan sudah ini. Kemudian kita pertanyaan berikut berkaitan dengan di era transformasi digital seperti saat ini menuntut diversifikasi kompetensi dan keterampilan teknis. Apakah masih relevan berbicara tentang filsafat manusia dan filsafat ketuhanan? Oke. Kecenderungan itu masyarakat teknis adalah mereduksi nilai hidup kepada data-data empiris semata-mata. Oke. Dan karena itu dalam situasi Indonesia sekarang, pembangunan fisik penting. Ya. Oke, di sekolah-sekolah itu filsafat, ilmu sosial tidak penting, teknik penting. Oke. Tapi dengan itu kita mengabaikan satu dimensi penting. Oke. Kalau kita melupakan, katakanlah, pemikiran filosofis tentang manusia atau tentang Tuhan, itu repot sekali. Karena pandangan tentang manusia mempunyai dampak sangat besar bagi hidup pribadi maupun bagi hidup bermasyarakat. Contoh, kalau Marx menganggap manusia itu materi semata-mata, dan kemudian kalau Mao Zedong berusaha mempraktikkan itu secara konsekuen di Tiongkok, manusia di situ diperlakukan sebagai alat semata-mata. Alat produksi. Alat produksi semata-mata. Dan kita harus hati-hati, jangan-jangan kita di sini bilang kita bertuhan dan apa, tapi kita memperlakukan manusia sebagai alat semata-mata. Karena itu pemikiran tentang manusia penting. Artinya memahami teknik, memahami hal-hal yang itu faktual, berguna. Tapi value yang didapatkan dari filsafat nilai penting. Ya. Dan pemikiran tentang nilai entah tentang Tuhan, bagaimana saya menghayati hidup saya dalam cahaya iman atau dalam cahaya pemikiran saya tentang Tuhan, pasti menentukan hidup pribadi dan hidup masyarakat. Dan kehidupan negara juga. Kehidupan negara juga. Siap, Pater. Masih 1-2 lagi, Pater. Ini selain ahli filsafat, Pater Leo juga dipandang sebagai ahli hermeneutika. Itu dalam konteks apa hermeneutika, dan kemudian ini saya pertanyaan sebagai benar-benar kayak bukan mahasiswa filsafat nih, Pater. Biar penonton podcast orang kita bisa dapatkan banyak. Sebetulnya pertanyaan itu sedikit keliru karena selain filsafat, saya juga ahli hermeneutika. Hermeneutika adalah satu bagian dari filsafat. Oke. Tapi hermeneutika berurusan dengan tafsir, teks. Teks kebudayaan, teks filsafat, teks itu bagaimana kita menafsirnya secara tepat. Dan di situ memang terjadi
orang menafsir teks itu seperti kalau dari aliran strukturalisme, teks itu objek semata-mata. Teks adalah objek. Ya, sejak itu de Saussure, tahu sedikit kan tidak? De Saussure saya belum tahu. Ya. Saya belum tahu. Jadi dia yang itu pendasar strukturalisme ya, dengan proposisi mereka bahwa sebetulnya ya kalau radikal betul itu bahasa tidak bergantung pada maksud pembicara, tidak bergantung pada referensinya pada realitas, tapi tidak bergantung kepada pendengar, tapi semata-mata dari struktur teks. Berarti ketika sudah terucap selesai, udah teks itu yang diinterpretasikan. Kita interpretasi hanya teks, hanya teks semata-mata. Jadi tidak ada hubungan dengan subjek, tidak ada hubungan dengan objek, tidak ada hubungan dengan realitas. Kalau begitu, kalau kita konsekuen, pada akhirnya tafsiran itu sampai kepada the death of the subject. The death of subject, the death of author. The death of author, the death of subject. Subjek tidak penting lagi. Tapi Ricoeur kemudian mengatasi itu dan mengatakan teks itu bukan hanya objek. Objek bisa dianalisis, tapi teks juga mediasi. Teks adalah media. Mediasi antara aku dan engkau. Engkau tulis surat, saya baca. Mediasi aku dan engkau disebut komunikasi. Aku dan dunia disebut referensi. Referensi kepada realitas. Aku dan diriku sendiri disebut pengenalan diri. Maka kita kembali kepada semboyan Socrates gnoti se auton. Kenalilah dirimu sendiri, karena hidup yang tidak direfleksikan tidak layak dihayati. Pada akhirnya itu. Jadi kita, jadi bukan hanya objek, dia juga mediasi. Tapi Ricoeur masih lanjut lagi, bukan hanya mediasi, tapi dia juga paradigma untuk memahami diri manusia sebagai itu jati diri naratif. Narrative identity. Maksudnya kita mengerti diri hanya dalam rajutan kisah. Kalau saya tanya Pak Nando, kamu bilang oke, saya berasal dari sini, kemudian belajar ini. Kamu rajut itu dalam dan narasi. kamu Sampaikan. Sampaikan. Aku bilang ini saya. Padahal sebenarnya lingkup diri saya jauh lebih besar, lebih kompleks. Jadi engkau ambil beberapa data dan engkau rajut. Tapi waktu engkau rajut banyak hal yang tidak tersampaikan. Sangat banyak. Begitu. Gitu. Itu yang dipelajari di hermeneutika. Hermeneutika. Jadi itu dengan konsekuensinya besar sekali sebetulnya. Kegunaan sehari-hari ini kadang-kadang nih Pak Leo, banyak orang apa sih belajar filsafat, gunanya sehari-hari ini untuk menentukan refleksi hidup dan lain-lain tadi, seperti apa Pak Leo, supaya orang merasa bahwa filsafat itu sebagai tools untuk dia berkarya, kemudian merefleksikan dirinya. Karena saya bilang pertanyaan di filsafat manusia itu apa dan siapakah manusia. Jadi pertanyaan inti. Bukan hanya siapa, tapi apa dan siapakah. Apa itu menunjukkan aspek material kita dan siapa aspek subjektif. Tapi saya bilang kepada mahasiswa, pertanyaan itu aneh. Karena kalau engkau pergi ke pondok dengan petani, lalu petani tanya, kamu belajar apa tadi? Itu dosen tanya kami tentang apa dan siapakah manusia. Anak, sampai sekarang kamu belum tahu itu. Petani jawab gitu. Itu apa yang nampaknya begitu sederhana, ternyata waktu kita menganalisis jauh lebih sulit. Dan analisis itu, refleksi itu, kemudian memberi makna pada hidup kita. Contoh yang lebih sederhana, umpamanya kita semua mengerti waktu. Betul. Saya ada waktu, sebentar ada waktu, Agustinus mengatakan, saya tahu apa itu waktu, asal jangan tanya saya. Waktu kamu tanya saya apa itu waktu, saya bingung. Karena apa bingung? Masa lalu tidak ada lagi. Masa depan belum ada. Yang kita sebut sekarang ini, sekarang waktu cepat habis. Sekarang lewat langsung. Hilang. Jadi apa itu waktu? Maka bahkan merefleksikan waktu pun cukup sulit. Berat. Itu hanya untuk menunjukkan sebetulnya apa yang di take for granted, bahwa kita tahu itu pengetahuan pra-refleksi. Pra-refleksi. Itu. Kalau kita merefleksikan, kita harus menjadikannya refleksif.
supaya itu hidup kita lebih bermakna. Berarti ketika refleksi kita akhirnya menyadari tidak tahu apa-apa. Itu yang Socrates bilang itu. Waktu para sofis di Athena, seperti sofis kita ya di televisi banyak sekali omong bombastis luar biasa membodoh-bodohkan orang gitu. Tapi apa yang dibuat oleh Ignaz umpamanya itu suatu kerja sunyi, menulis, memberikan pencerahan, itu tradisi Sokratik. Tradisi Sokratik. Iya. Memberi pencerahan. Jadi Pater Leo mau sampaikan bahwa yang terjadi di televisi hari-hari ini yang orang tahu sedikit tentang filsafat dan kemudian menggunakan umum banyak dan menipu dalam konteks tertentu. Itu sofisme. Sofisme lebih. Iya itu. Seperti pada zaman Sokrates. Iya. Menarik Pater. Karena kenapa saya bilang seperti pada zaman Sokrates? Karena pada era digital kebenaran tidak penting. Kebenaran tidak penting. Tapi persepsi. Kebenaran dalam arti kebenaran faktual tidak penting. Yang penting adalah kekuatan untuk meyakinkan orang lain. Berarti ada post-truth. Post-truth. Itu soal. Post-truth. Dan karena itu kita harus berjuang supaya sebagai seorang Kristiani, saya ingat perkataan Yesus, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, kamu akan menjadi murid-muridku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Itu sedangkan yang sofisme menyesatkan kita. Begitu. Nah, kita jangan sampai terjebak pada sofisme. Jadi Sokrates, Yesus, mereka di arah yang sama. Wow, hari siang yang berguna sekali buat saya, Pater. Ini ada satu pertanyaan lagi yang disiapkan oleh tim kami. Ada yang bilang Pater tuh benar-benar ngefans sekali dengan Paul Ricoeur, sampai-sampai membawakan seminar bertajuk Wahyu Alkitabiah dalam tinjauan hermeneutika Ricoeur. Bisa diceritakan, Pater? Itu memang penting sekali untuk mahasiswa untuk mengerti kitab suci secara kreatif. Dulu orang menafsir berdasarkan teori Schleiermacher yang mengatakan kita harus kembali ke maksud asli pengarang. Tapi Gadamer, Ricoeur, mereka, engkau tidak bisa kembali ke maksud asli pengarang. Engkau hanya bisa baca teks. Engkau tidak bisa tanya kepada itu si Amir Hamzah, apa maksudmu? Engkau tulis puisi, sunyi itu duka, sunyi itu kudus, sunyi itu lupa, sunyi itu lampus. Kita tidak bisa tanya, saya hanya bisa menafsir itu dalam konteks itu kumpulan puisi nyanyi sunyi yang dimulai dengan itu. Menafsirkan atas tafsiran. Menafsir atas teks itu, tapi saya harus mempertanggungjawabkan. Dan semua orang bisa tafsir, tapi tidak semua mempunyai nilai yang sama. Bobotnya. Kalau seorang menafsir dengan memberikan pertanggungjawaban sekian, kita bilang dia punya tafsir yang lebih baik. Ignaz umpamanya itu menafsir teori-teori sosial dengan teliti sekali. Betul. Itu yang jasa dia sebenarnya. Pak Ignaz itu saya ingat salah satu Pater yang beliau menyampaikan bahwa intelektual itu berbeda dengan ilmuwan. Ilmuwan menggunakan instrumen ilmunya untuk mata pencarian. Sedangkan intelektual, cendekiawan itu menggunakan itu value, ada nilai yang ingin disampaikan. Pater sepakat itu? Sepakat. Seperti tadi kita bilang, ilmuwan seperti empiris itu mereka pakai itu. Tapi cendekiawan seperti Hatta, seperti Syahrir, Agus Salim, Sujatmoko, Ignaz, mereka termasuk Mokhtar Lubis. Dan waktu Ignaz menulis itu etika pembebasan dari Sujatmoko, Sujatmoko begitu senang dan dia pesan pada Ignaz, jangan lupa melanjutkan kerja untuk pencerahan bangsa dan tanah air. Dan itu dia setia kepada wasiat dari Terus mengapa beliau rutin menulis di Prisma, di LP3ES, karena melanjutkan warisan Pak Sujatmoko. Pater Leo, hampir di akhir pertanyaan ini masih disiapkan oleh tim juga nih.
dalam sejarah hermeneutika ada dua nama yang senantiasa saling mengantitesis satu sama lain, yaitu Gadamer sebagai penerus eksistensialisme Heidegger dan Derrida. Bisa Pater ini berkaitan dengan isu-isu terkini nih, bisa memahami isu terkini. Itu ada, saya harus beri catatan, Heidegger sama sekali tidak setuju kalau orang menyebut dia dari aliran eksistensialisme. Oh, dia sendiri malah tidak sepakat. Dia menolak. Karena dia memulai satu ontologi baru, dengan istilah-istilah radikal baru. Karena itu susah sekali untuk menafsir dia. Jadi ontologis kata kuncinya. Gadamer melanjutkan itu, dan dia sangat menekan manusia sebagai makhluk menyejarah. Makhluk historis. Dan makhluk menyejarah berarti kita bergantung pada tradisi. Engkau tidak bisa melupakan tradisi. Engkau berakar, engkau anak tradisi. Tradisi Lamaholo, tradisi Endelio. Semua tradisi Indonesia. Kita anak tradisi sebelum kita menjadi gembala tradisi. Anak tradisi dulu, melanjutkan. Iya. Tapi tradisi itu, tradisi yang hidup, ada tegangan antara proses sedimentasi, pemantapan, dan inovasi. Pembaruan. Sedimentasi tanpa inovasi mati. Inovasi tanpa sedimentasi tidak mungkin. Engkau membarui apa? Dangkal lah omong. Jadi kita semua berakar dalam tradisi. Kita berakar dalam bahasa Indonesia. Kita berakar dalam adat Lio, dalam adat Jawa. Kita mulai di situ. Tidak mungkin kita tanpa tradisi. Dan terutama bahasa. Sekarang Derrida. Dari zaman Plato, Aristoteles sampai Hegel. Filsafat selalu merupakan konstruksi. Kita mengkonstruksi gagasan itu supaya menjadi suatu bangunan pemikiran, argumentasi yang logis, yang bagus. Tapi Derrida bertolak dari strukturalisme, dia membuat dekonstruksi. Dekonstruksi artinya apa? Kalau tempo hari orang membuat konstruksi, sekarang dia coba dekonstruksi. Runtuhkan kembali, Bang. Runtuhkan kembali, umpamanya begini. Dalam filsafat itu perennial dari dulu, subjek penting, objek tidak penting. Derrida balik. Kenapa objek tidak penting? Bisa ke arah subjek tanpa objek. Subjek menjadi penting karena ada objeknya. Atau Derrida mengatakan, dalam gramatologi itu bukunya tentang tulisan. Biasanya kita pikir manusia berpikir dulu, baru mengucapkan, baru kemudian menulis. Derrida balik itu tulisan lebih dulu. Tulisan arti grammar. Itu tulisan dasar yang menyebabkan kita berpikir, menulis dan sebagainya. Berpikir, berbicara dan sebagainya. Karena latihan pertama subjek predikat objek kan tulisan dulu ya. Jadi itu pembalikan oleh Derrida. Tapi untuk dia, untuk mahasiswa awal itu berat sekali, karena kalau dia tulis tentang Hegel umpamanya, dia tidak itu jelaskan teori Hegel begini, tidak. Dia langsung bilang kenapa Hegel bagi itu dari 3, bukan 2 atau bukan 4. Kita harus pertanyakan itu. Begitu. Dan saya kira Gadamer dan Derrida dan konstruksi kritis itu harus digabungkan. Pemikiran Gadamer dan Derrida. Karena kita tidak bisa melepaskan tradisi. Tidak mungkin. Kita berpikir dalam bahasa. Tapi karena tadi itu sedimentasi tanpa inovasi mati, maka Derrida kita bisa tempatkan di dalam proses inovasi radikal. Dan hemat saya itu juga dibuat Ignas sebetulnya. Mengkontekstualisasikan teori-teori itu dalam situasi human science, situasi sosial politik di tanah air. Yang terkini, kontemporer. Itu
sebagai saudara saya mengagumi dia di situ, mengkontekstualisasikan filsafat dalam temuan-temuan human sciences. Jadi Dan di situ dia dengan Mbak Ninu sebetulnya saling melengkapi. Itu saya bilang mereka itu komplementer sebetulnya. Ninu peneliti lapangan antropologi yang baik sekali, Ignas memberikan catatan kritis dari filsafat. Maka dulu waktu dia tulis tentang Clifford Geertz, dia membantai teori Clifford Geertz itu kan? Ya, begitu. Dan itu juga memulai satu tradisi sosiologi baru kan untuk itu filsafat, insight filsafat dipadukan dengan temuan-temuan antropologi sosiologi. Dan jadi kata Pater Leo di upacara kremasi kemarin. Jadi pertemuan dua keluarga Kleden dan Probonegoro yang tapi dalam pertemuan ilmu sosiologi dan antropologi kita semua menjadi bersaudara. Jadi bersaudara. Paradoks kematian. Iya. Itu paradoks kematian, perpisahan yang menyatukan. Perpisahan yang menyatukan. Itu indah sekali. Iya. Paradoks kematian. Gitu. Dipersatukan oleh pemikiran Ignas Kleden. Iya. Gitu. Kami yang dari mana-mana datang dan benar-benar merasa berbahagia, terhormat. Jadi kalau kami di podcast orang kita ini Pater benar-benar kayak ikut ambil bagian kemarin, ikut live streaming itu kayak sesuatu yang bikin kami bangga. Flores, NTT punya sosok sekaliber Ignas. Tapi sebetulnya saya lebih suka menyebut Ignas itu dalam kata-kata Pramudia. Dialah anak semua bangsa dari bumi manusia yang satu. Itu kata-katanya Pramudia Anantatur. Pramudia dari dua buku itu. Dua buku, Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Anak Semua Bangsa. Kenapa saya bilang Ignas anak semua bangsa? Dia membaca ribuan buku. Itu mempengaruhi dirinya, membuat orientasi dia begitu luas. Siapa yang membentuk dia? Itu semua sahabat ilmuwan semua, dia anak dari mereka semua itu. Oke? Anak semua bangsa di bumi manusia yang satu. Kita semua bersaudara. Maka yang kita harus perjuangkan adalah apa yang kita dapat. Kamu sebetulnya, saya lihat pertanyaanmu tentang itu bagaimana itu, apakah soal bakat dan kepintaran IQ dan usaha itu. Itu dalam bahasa Jerman, itu kalau dalam bahasa Alkitab itu talenta. Talenta ya. Talenta kalau tidak dikembangkan habis kan? Benar. Atau dalam bahasa Jerman saya suka sekali Gabe. Itu pemberian untuk Aufgabe. Jadi tapi Aufgabe artinya kita mengembangkan di atas. Auf itu di atas. Kita menerima dulu anugerah Tuhan, baru atas dasar kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk meneruskan Gabe itu untuk yang lain. Jadi jangan berhenti di Gabe. Iya, berhenti, tidak bisa. Harus ada achievement-nya. Dan Aufgabe, bertanggung jawab untuk masyarakat. Waduh. Ini siang yang luar biasa bagi saya, Pater Leo. Seakan-akan saya mahasiswa STFK Ledelero nih. Jadi dulu saya gagal masuk Ledelero dan siang ini dapat sedikit dari universalitasnya Pater Leo yang sangat luar biasa. Pater, ini pertanyaan ringan. Saya pernah baca di YouTube atau nonton di YouTube obituari untuk Sapardi. Itu artinya saya lihat Pater cukup mengagumi Sapardi Djoko Damono dengan puisinya Hujan Bulan Juni. Sedikit saya baca saya cari, boleh ya? Boleh. Saya cari dulu saja gitu. Supaya jangan kita indah sekali itu puisi. Iya, saya cari dulu. Tak ada yang lebih tabah daripada hujan. Obituari untuk Sapardi. Pada setitik embun beku engkau menuliskan rintik rindu. Pada selembar daun jatuh kau bisik lirih denyut sendu. Ku baca lagi antologi sajak hujan bulan Juni. Larik gaib puisi alit, lirik cintamu rahasia, yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dan air mata kami tumpah mendengar kabar engkau pergi pada pagi di bulan Juli. Saat menulis obituari, ku dengar lagi suara lirih, desir angin ricik air, derai fajar gaung gunung, deru laut degup maut, hanya sekejap lalu lenyap. Di cakrawala Nusantara, puisi Sapardi terus bernyanyi. Itu saja. Ya. Pater mengagumi beliau. Ya, saya suka sekali. Tapi yang paling saya kagumi sebetulnya si Khairil Anwar? Tidak.
Sutarji Kalsum Bahri. Sutarji. Iya. Kan puisi nakal, beling. Beling itu kalau orang lihat sepintas lalu, puisinya jauh lebih mendalam. Iya. Lebih ke Sutarji ya, secara. Tapi Sutarji punya lebih ringan, lebih sederhana, tapi itu banyak orang bisa baca dan mengerti. Sedangkan kalau umpamanya pada itu Sutarji Kalsum Bahri, umpamanya sajak batu. Betul. Dengan 1000 gunung langit tak runtuh, dengan 1000 sibuk sepi tak mati, dengan 1000 beringin ingin tak teduh, dengan siapa aku mengeluh. Oke, di situ. Artinya apa, kami bingung itu. Ya, dengan 1000 gunung langit, engkau menyusun 1000 gunung, tapi engkau tidak bisa menggapai langit. Oke. Dengan 1000 sibuk, tapi sepi tak mati. Keterbatasan manusia. Oke. Dengan 1000 perawan hati tak jatuh, dengan 1000 beringin ingin tak teduh. Di situ beringin itu berarti pohon beringin, tapi sebetulnya beringin. Dengan 1000 keinginan, inginmu tak teduh. Begitu. Keren. Iya. Itu Tapi biasanya saya baca beberapa untuk mahasiswa dan jelaskan kepada mereka. Oke. Di akhir kuliah atau di awal-awal? Kadang-kadang di tengah kuliah kalau hermeneutika, itu kadang-kadang ke filsafat manusia di akhir. Oke. Dan menjelaskan mereka arti saja gitu. Siap. Pater, aduh senang sekali udah 1 jam ngobrol dengan Pater ini. Saya kayak dapat rahmat, Pater, jujur saya. Karena tidak sampai Stef Kaledoro selalu kayak baca-baca sedikit-sedikit tentang filsafat, tapi tidak akan bisa sama dengan teman-teman yang langsung dapat ilmu dari Pater Leo. Oke. Iya. Tapi memang teman-teman saya mendesak, Pater silakan tulis buku. Jadi saya memang masih harus tulis 1 buku tentang hermeneutika berdasarkan penelitian disertasi saya dulu memang. Karena saya begitu konsentrasi untuk mengajar mahasiswa, mementingkan mereka punya bimbingan dan sebagainya. Dan cukup lama di pimpinan. Iya. Tapi saya kira sudah saatnya saya menulis buku yang kamu tanya. Iya, Paul Ricoeur. Tengah disertasi. Baru bisa lain filsafat manusia atau apa ya. Siap. Oke, insya Allah. Insya Allah. Saya akan berusaha. Ya. Pater, terima kasih banyak, Pater. Ya. Terima kasih banyak, Pater. Terima kasih Pak Nando dan semua saudara yang hadir di sini. Oke. Siap, Pater. Kami closing, Pater. Oke. Siap. Demikian siang yang luar biasa saya, tim podcast Orang Kita bersama Dr. Pater Leo Kleden SPD di rumah kediaman Kakak Herminia Kleden, seorang jurnalis senior Tempo, chief editor English versionnya Tempo, dan sejumlah jabatan untuk menunjukkan betapa keluarga Kleden tadi luar biasa ya di awal percakapan kita. Pater Leo, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Nando, terima kasih saudara saya yang lain. Ini mantan murid di Lelo. Saya senang sekali ketemu lagi. Oke, iya. Oke. Demikian. Terima kasih. Salam hormat untuk Pluma Mora tercinta. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pater. Terima kasih banyak, Pater.